Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 5, yaitu cuaca, subtema 4, cuaca, musim, dan iklim. Sebelumnya, marilah kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, Ibu akan bahas tentang cuaca, musim, dan juga iklim. Kalian tentunya sudah memahami apa itu yang dinamakan cuaca, karena pada minggu yang lalu kita sudah bahas cuaca. Nah sekarang bagaimana cuaca, musim, iklim terjadi di negara kita. Anak-anak yang berbahagia, di cuaca itu keadaan udara di suatu tempat dengan waktu yang sangat singkat. Jadi cuaca itu bisa dikategorikan atau dilihat per hari. Bahkan satu hari cuaca bisa berubah-ubah. Oke, cuaca waktunya singkat, kemudian tempatnya sempit dan tidak stabil atau bisa berubah-ubah antara daerah satu dengan daerah yang lain. Cuacanya bisa tidak sama. Jadi saya ulang kembali, persamaan antara cuaca, musim, dan iklim semuanya membicarakan tentang suhu di suatu daerah. Nah, sekarang apa itu musim? Musim yaitu keadaan cuaca dengan waktu yang dominan pada suatu tempat. Artinya begini, bila banyak sekali turun hujan pada waktu itu dalam waktu beberapa bulan, ini dinamakan musim penghujan. Kapan musim penghujan itu terjadi di negara kita? Musim penghujan bisa terjadi bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, sampai Maret. Saya ulang, musim penghujan mulai Oktober sampai Maret. Kemudian cuaca yang dominan dengan cerah, dominan dengan tidak ada turun hujan pada suatu tempat dengan waktu yang agak lama, yang berbulan-bulan tadi, dinamakan musim kemarau. Kapan musim kemarau terjadi di Indonesia? Yaitu pada bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, dan September. Kesimpulannya, di Indonesia ada 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Anak-anak, musim bisa ditentukan dengan jangka waktu bulan. Tetapi kalau cuaca tadi bisa dihitung hari. Hari ini dan besok bisa berubah. Bahkan satu hari cuaca bisa berubah-ubah. Nah, musim penghujan dan musim kemarau yang terjadi di Indonesia ini karena dibatasi atau dipengaruhi oleh iklim yang ada di negara kita. Apa itu iklim? Iklim ya tetap keadaan cuaca di suatu daerah
di suatu tempat, tapi waktunya sangat lama, wilayahnya luas dan stabil atau tidak berubah-ubah. Iklim ditentukan oleh letak suatu wilayah. Iklim dipengaruhi oleh letak wilayah pada garis lintang dan garis bujur. Jadi, garis lintang dan garis bujur akan menentukan iklim suatu negara. Contohnya, negara yang berada pada 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan itu adalah beriklim tropis, termasuk negara Indonesia. Jadi tidak hanya Indonesia saja yang beriklim tropis, yaitu semua wilayah yang ada pada garis lintang 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan, semuanya beriklim tropis. Nah, antara 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan, di tengahnya ini ada suatu garis, yaitu yang dinamakan garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa biasa juga disebut garis ekuator, garis lini, dan juga garis lintang 0 derajat. Jadi satu garis tadi yang membagi belahan bumi menjadi dua bagian, bagian utara dan bagian selatan, ada garis yang mempunyai 4 nama tadi, yaitu garis khatulistiwa atau garis ekuator atau garis lini atau juga garis lintang 0 derajat. Mengapa Indonesia kok mempunyai iklim tropis? Karena Indonesia terletak di antara garis lintang dan garis lintang utara dan garis lintang selatan yang tadi Bu Am sebutkan iklim tropis. Berapa derajat? Nah, Indonesia tepatnya adalah 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Ini nanti kalian bisa mempelajari kalau sudah di kelas 4, 5, dan seterusnya. Letak Indonesia secara astronomis, secara bintang, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Di situ ada garis khatulistiwa. Makanya Indonesia beriklim tropis dilalui garis khatulistiwa tadi. Iklim tropis menimbulkan 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Maka Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Bagaimana? Sudah paham mengapa kok Indonesia ini dikategorikan beriklim tropis? Kalau beriklim tropis, mengapa mempunyai 2 musim? Nah, kiranya itu yang Bu Am jelaskan tadi. Jadi antara cuaca, musim, dan iklim itu ada persamaan dan ada perbedaan. Bu Am ulang, persamaannya tadi sama-sama keadaan cuaca di suatu tempat, perbedaannya sudah
fokus tadi. Yang cuaca bisa dilihat per hari, yang musim bisa dilihat beberapa bulan, tetapi yang iklim menetap bertahun-tahun, karena ini wilayahnya, daerahnya di situ. Tidak mungkin Indonesia akan pindah ke tempat yang lain. Demikian yang bisa Bu Ami sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dan bisa mengerti apa yang Bu Ami sampaikan tadi. Tentunya kalian juga harus membaca apa yang ada di buku Bu Pena, di buku tema, sehingga semuanya akan lebih jelas. Karena tidak mungkin Bu Am akan menjelaskan secara detail, secara keseluruhan dengan waktu yang singkat ini. Anak-anak, untuk tugas kalian hari ini, coba disimak baik-baik apa yang akan Bu Am diktekan. Nanti setelah kalian menyimak, untuk mengerjakannya tolong ditulis soal beserta jawabannya di buku tulis, kemudian difoto dan diserahkan ke Google Classroom masing-masing. Sudah siap? Oke. Yang pertama atau nomor 1, apa yang dimaksud dengan musim? Sekali lagi, apa yang dimaksud dengan musim? Oke. Nomor 2, tuliskan musim yang terjadi di Indonesia. Bu ulang lagi, tuliskan musim yang terjadi di Indonesia. Oke, yang ketiga, mengapa di Indonesia dikategorikan beriklim tropis? Mengapa di Indonesia dikategorikan beriklim tropis? Yang terakhir, keempat, sebutkan 2 perbedaan cuaca dan iklim. Sekali lagi, sebutkan 2 perbedaan cuaca dan iklim. Demikian yang bisa Bu Am sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar. Semoga sukses selalu dan tetap sehat. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.